Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang validitas instrumen. Apa itu validitas instrumen? Validitas instrumen adalah sejauh mana instrumen pengukuran yang digunakan itu benar-benar mengukur variabel atau konsep yang dimaksudkan dengan akurat. Ya, jadi instrumen itu apakah benar-benar mengukur variabel yang ingin kita ukur. Seperti itu. Nah, maka validas instrumen itu ada berbagai macam. Untuk kesempatan kali ini kita akan membagi macam-macam validitas instrumen menjadi 4 secara garis besar, yaitu konten, validitas fasial, validitas berdasarkan kriteria, dan validitas konstruk. Oke, yang pertama apa itu validitas konten atau validitas isi? Validitas isi itu adalah mengukur sejauh mana instrumen mencakup semua aspek yang relevan dari variabel atau konsep yang dimaksud. Jadi maksudnya validitas ini kita melihat apakah sudah semuanya dicakupi aspeknya yang ingin kita masukkan ke dalam instrumen tersebut. Sebagai contoh, sebuah kuesioner yang dikembangkan untuk mengukur pengetahuan pasien tentang menggunakan obat harus mencakup pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan aspek-aspek penting dari pengetahuan obat. Nah, jadi saya ulangi, jadi kalau ada kuesioner yang ingin mengukur pengetahuan pasien tentang penggunaan obat, maka isi kuesioner itu harus mencakup pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan aspek-aspek penting dari pengetahuan obat, seperti dosis yang benar, efek samping, dan cara penggunaan. Nah, begitulah berarti isi dari kuesioner itu harus mencakup apa yang ingin kita ukur. Di dalam contoh ini adalah ingin mengukur pengetahuan pasien, maka harus berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan. Oke, berikutnya adalah validitas fasial. Validitas fasial ini mengukur sejauh mana instrumen tampaknya mengukur apa yang dimasukkan secara wajah atau penampilan awalnya. Contoh, jika sebuah angket yang dirancang untuk mengukur kepuasan pasien terlihat relevan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengalaman pasien dalam menerima layanan farmasi, maka instrumen tersebut memiliki validitas yang baik. Jadi dia hanya kita lihat saja pertanyaan-pertanyaannya itu, kalau relevan dengan sudah yang akan kita ukur, maka itu sudah merupakan memiliki validitas yang baik. Oke, itu yang kedua. Oke, yang selanjutnya adalah validitas yang dikaitkan dengan kriteria. Jadi sekali lagi, validitas itu adalah mengukur apakah instrumen itu sudah benar atau tepat untuk mengukur apa yang kita inginkan. Nah, pada validitas kriterian relatif atau yang dikaitkan dengan kriteria, validitas ini mengukur sejauh mana hasil dari instrumen itu akan berkorelasi atau memiliki hubungan yang kuat dengan kriteria eksternal atau standar yang sudah ada. Validitas ini terbagi menjadi dua, yaitu prediktif dan concurrent. Oke, untuk validitas prediktif itu mengukur sejauh mana instrumen dapat memprediksi perilaku atau hasil di masa depan. Contohnya, jika skor tes kemampuan farmasi dapat memprediksi seberapa baik seorang mahasiswa akan berhasil dalam praktik farmasi di masa depan, ya. Jadi kalau skornya itu bisa memprediksi seberapa baik mahasiswa akan berhasil di masa depan, maka instrumen tersebut memiliki validitas yang baik. Jadi kalau berdasarkan kriteria itu untuk prediktif, jadi dia memprediksi di masa depan. Yang berikutnya adalah concurrent. Jadi kalau tentang concurrent ini mengukur sebagaimana hasil dari instrumen ini akan berkorelasi dengan kriteria eksternal yang sudah ada pada yang saat yang sama. Jadi bedanya prediktif dengan concurrent itu, kalau prediktif itu untuk kriterianya untuk mengukur di saat akan datang, kalau concurrent pada saat yang sama. Contohnya, jika hasil skala mengukur kecemasan pasien berkorelasi dengan diagnosis klinis yang sudah ada oleh profesional kesehatan mental pada saat yang sama,
maka instrumen tersebut memiliki validitas yang baik. Seperti itu. Jadi ternyata kalau benar-benar pengukuran kecemasan itu berkorelasi dengan hasil diagnosis klinis pada saat itu, maka itu memiliki validitas yang baik. Itulah bedanya konkaran dengan prediktif. Oke. Berikutnya adalah validitas konstruk. Validitas konstruk adalah mengukur sejauh mana instrumen mendukung konsep atau konstruk yang sedang diukur. Di sini ada dua macam, yaitu konstruk konvergen dan konstruk diskriminan. Oke. Konstruk konvergen mengukur sejauh mana instrumen berkorelasi dengan instrumen atau variabel lain yang seharusnya terkait. Contoh, jika instrumen yang mengukur kualitas hidup pasien di lingkungan farmasi berkorelasi positif dengan instrumen yang mengukur kepuasan pasien, maka instrumen tersebut memiliki validitas yang baik. Berikutnya adalah konstruk diskriminan. Jadi kalau konstruk diskriminan ini mengukur sejauh mana instrumen tidak berkorelasi. Jadi dia diskriminan, jadi tidak berkorelasi dengan instrumen atau variabel yang seharusnya tidak terkait. Jadi itu bedanya konstruk konvergen dan konstruk diskriminan. Contohnya, jika instrumen yang mengukur kepercayaan pasien terhadap apoteker tidak berkorelasi dengan instrumen yang mengukur tingkat kecemasan pasien, karena keduanya seharusnya terkait dengan konsep yang berbeda, maka instrumen tersebut memiliki validitas yang baik. Dan sekali lagi saya ulangi, konstruk konvergen dan diskriminan ini berbeda. Kalau konvergen ini dia berkorelasi dengan seharusnya, kalau diskriminan ini tidak berkorelasi dengan yang tidak seharusnya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.